warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang etika berjalan. Saya Indah Hidayatul Umah, NIM 076 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Umi Rosida sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika dan etika berjalan di tempat umum. Sebelum saya menjelaskan tentang etika berjalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari etika. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada etika. Etika penting dimiliki karena dengan kita memiliki sebuah etika, maka akan menjauhkan kita dari perbuatan buruk. Jadi, seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan ini harus memiliki sebuah etika. Etika ini diibaratkan sebagai batas wajar, atau bisa juga diartikan sebagai aturan. Nah, dari pemaparan di atas, pengertian dari etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik atau buruk tindakan dan perbuatan manusia, kemudian menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan dalam melakukan sebuah tindakan dan perbuatan, kemudian memberi batasan pada manusia dalam melakukan sebuah tindakan di dunia ini. Nah, etika berjalan ini sangatlah penting dimiliki oleh seseorang. Kenapa kita perlu memiliki etika dalam berjalan? Karena pada zaman sekarang kebanyakan orang berjalan terburu-buru tanpa memiliki etika. Maka etika berjalan ini penting untuk memberi aturan kepada manusia cara berjalan yang baik, yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian etika berjalan di tempat umum ini, yang pertama, jangan berjalan dengan menggunakan satu sandal saja. Jadi, berjalan dengan satu sandal dilarang oleh Rasulullah SAW. Di mana di dalam hadis At-Tawawi yang artinya sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa berjalan dengan menggunakan satu sandal itu disamakan dengan berjalannya setan. Yang kedua, saat kita berjalan, usahakan badan tegak, kemudian tidak bungkuk. Jadi, berjalan tegak ini adalah contoh berjalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita dianjurkan untuk berjalan tegak agar saat kita berjalan, kita tidak menabrak sesuatu yang ada di depan kita. Kemudian yang ketiga, usahakan saat kita berjalan, hindarilah gaya berjalan yang dicela atau tidak diperbolehkan. Jadi, saat kita berjalan itu dengan jangan menggunakan semua macam gaya yang mengikuti tren. Gaya berjalan yang tidak diperbolehkan ini seperti berjalan dengan gelisah, berjalan dengan gemetar, dan berjalan dengan lunglai. Karena jika kita melakukan jalan dengan gelisah, gemetar, dan lunglai, maka kita samakan dengan orang yang sedang sakit. Nah, bila kita tidak sakit, maka jangan berjalan seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila ada sesuatu yang mengganggu di jalan, maka kita harus singkirkan sesuatu yang menghalangi tersebut. Contohnya misal, kita menemukan sebuah paku yang terdapat di jalan yang dilalui oleh kendaraan, maka kita harus menyingkirkan paku tersebut dari jalan. Kemudian yang kelima, memelihara pandangan mata saat kita berjalan. Saat kita berjalan, maka kita akan menemui lawan jenis kita, atau mungkin kita akan melihat berbagai hal-hal maksiat. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk ataupun menundukkan pandangan pada lawan jenis kita. Kemudian yang keenam, usahakan dalam berjalan kedua kaki menginjak tanah dengan mantap. Jadi, kedua kaki harus menempel penuh pada tanah. Usahakan jangan menyeret langkah kita dan jangan berjalan dengan berjingkit-jingkit. Kemudian yang ketujuh, saat kita berjalan jangan sampai kain celana atau rok kita menyapu lantai. Jadi hal ini tidak diperbolehkan karena saat di jalan itu pasti terdapat
bersifat najis. Jika rok atau celana kita sampai menyapu najis tersebut, maka celana dan rok kita juga akan menjadi najis dan kotor. Yang selanjutnya, berjalan sesuai etika. Yang pertama, saat kita berjalan kaki dan ingin mendahului seseorang di depan kita, maka sebaiknya kita berkata permisi atau menyamanya dengan senyuman. Yang kedua, saat kita berjalan kaki, jangan sampai menimbulkan sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, biasanya di jalan raya itu terdapat jalur khusus untuk berjalan kaki. Nah, dengan adanya jalur untuk berjalan kaki, maka kita akan aman dari bahaya. Tetapi jika tidak ada, maka kita harus berjalan di pinggir jalan dengan berhati-hati. Yang ketiga, saat kita berjalan, kaki kita harus fokus ke depan pada jalan yang akan kita lalui. Jangan sambil membaca surat kabar atau makan saat berjalan. Nah, jadi saat kita berjalan itu sambil membaca, maka fokus kita ini akan terpecah dan terpusat pada sesuatu yang kita baca. Oleh sebab itu, dalam berjalan kita harus memperhatikan pandangan lurus ke depan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Roshidah. Adab berjalan. Ketika berjalan, kita dituntut untuk sopan dan mengikuti beberapa tata krama. Berikut tata krama yang harus dilakukan ketika berjalan berdasarkan Kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika keluar rumah. Seorang muslim hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika melangkahkan kakinya keluar rumah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain itu, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan yang membahayakan dirinya. Yang kedua, hendaknya berjalan dengan tenang. Ketika berjalan, hendaknya seorang muslim itu harus tenang dan tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lamban. Nah, langkah yang terlalu cepat menghilangkan wibawa seorang muslim, terkecuali adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Yang ketiga adalah berjalan dengan menggunakan sepasang sandal. Begitupun dengan alas kaki atau sandal, seorang muslim hendaknya berjalan dengan menggunakan sepasang sandal, atau jika tidak memilikinya maka lebih baik tidak menggunakan sandal daripada menggunakannya hanya sebelah kaki. Serta seorang muslim dilarang berjalan dengan congkak dan sombong karena Allah membenci orang yang sombong. Yang keempat, tidak banyak menoleh, bergerak dan tidak pantas. Termasuk tata krama seorang muslim dalam berjalan adalah tidak banyak menoleh dan bergerak hanya sesuai kebutuhan saja, terutama bagi seorang muslim agar terhindar dari kemaksiatan. Cara berjalan yang baik. Nah, yang pertama, berjalan dengan cepat, tenang, dan baik. Hal ini merupakan cara berjalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau merupakan orang yang paling cepat berjalannya, paling baik dan tenang. Selanjutnya adalah berjalan tegak dan tidak membungkuk. Sebagaimana ini adalah cara jalan Rasulullah SAW. Menurut Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpostur sedang, tidak tinggi, tidak pendek, fisiknya bagus, warnanya kecoklatan, rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, yang selanjutnya adalah memosisikan badan condong ke depan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW berjalan selalu condong ke depan seakan-akan beliau turun dari sahab atau tempat yang tinggi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jalan seperti ini adalah jalannya orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Nah, kalau untuk cara berjalan yang tidak baik, ini yang pertama adalah banyak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika berjalan. Banyak menoleh ketika berjalan adalah sifat orang yang bimbang, takut, atau seseorang pencuri sehingga perbuatan tersebut tidak berfaedah, bahkan merupakan perbuatan tercela. Adapun menoleh karena kebetulan, hal ini diperbolehkan tentunya, bahkan Rasulullah SAW pernah melakukannya. Namun termasuk ada pula jika menoleh tidak hanya kepalanya saja, tetapi juga disertakan badannya.
Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika menoleh, beliau itu menoleh dengan keseluruhan badan. Nah, ini hadis dari riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah bersikap lemah ketika berjalan. Menurut Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perilaku tersebut, dan beliau membandingkan cara berjalan seperti ini dengan berjalannya Uman bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Uman adalah seorang pembaca atau penghafal Al-Quran, namun bila berjalan ia cepat, bila berbicara ia terdengar, dan bila memukul atau menghukum memberikan rasa sakit. Selanjutnya adalah berjalan meniru berjalannya lawan jenis. Meniru lawan jenis baik dari gaya bicara, pakaian, sikap, termasuk gaya berjalan, hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan keumuman dari larangan menyerupai lawan jenis. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Bukhari.